Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi. Izin mewawancarai ya Pak. Sebelumnya boleh diperkenalkan dulu Pak? Nama Bapak Yusef Saiful Hayat di Fakultas Pertanian sebagai teknisi. Bukan Bapak pegang teknisi listrik, air, dan bangunan. Bukan di sini teknisinya cuma ada dua ya. Kita dibagi dua di sini, kalau listrik, air ke Bapak. Kalau bangunan ada satu lagi teknisinya. Nah di sini kita punya berapa gedung ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang Bapak di sini tuh yang Bapak pegang 10 gedung. 10 gedung teknisinya sendiri. Untuk teknisi air listriknya sama, gedung juga sama. Untuk bangunan juga sama. Gitu. Bapak mau nanya bagaimana gitu prosedur perawatan dan pemeliharaan fasilitas misalnya AC sama lampu di fakultas ini? Kalau untuk AC ya, untuk AC kita ada biasanya kita per 3 bulan ya. Per 3 bulan minimal, tapi kebanyakan kalau sekarang sih 6 bulan sih, kebanyakannya 6 bulan. Kita ada pengontrolan, kan dikontrol semuanya per gedungnya. Dan kalau untuk kerusakan kan Bapak nggak setiap hari ngontrol ya, nggak setiap hari ngontrol seluruh AC di ruangan-ruangan. Jadi kita koordinasi dengan koordinator gedung. Biasanya koordinator gedung atau gedung dari itunya tata usahanya ya, kalau biasanya di tempat yang lain itu. Mereka suka laporan kalau ada yang rusak, kalau gitu pasti laporan ke kita, ke Saprasnya. Nah untuk kalau lampu sendiri sama, kita setiap ada laporan ya pasti kita ganti, nunggu laporan aja, kecuali yang kita lihat sendiri. Kalau misalkan di sini ada yang mati, kita langsung, karena kita juga biar nggak beramat ke yang lainnya juga. Kalau ini kan lampunya kebetulan lampu yang lama kan, ini kan jadul semua, bukan yang terbaru ya. Kalau sekarang kan LED semua nih. Nah rencananya sama Bapak tuh untuk di Fakultas Pertanian tuh mau disamakan semua lampunya jadi LED. Jadi nggak ada yang lampu neon-neon yang kayak ini kan disebutnya lampu TL ya. Kalau lampu neon panjang ini. Nah kalau dulu kan TL-nya ada yang pakai trapo, ada yang pakai starter, yang kayak gitu. Kalau sekarang mah enggak, jadi kita LED semua. Rencananya sama Bapak mau disetarain semuanya, disamain seluruh gedung yang di pertanian pakai LED semua. Dan udah berjalan sekarang. Ya mungkin perkiraan kalau Bapak mah sekitar 60% baru keganti sama Bapak ya. Yang udah diganti sama LED semua. Jadi belum semuanya gitu? Belum, karena Bapak juga kesini baru ya. Iya. Bapak di sini baru 3 tahun di pertanian. Sebelumnya Bapak di MIPA. Oh, ya. Di teknisi MIPA ya, di MIPA itu 10 tahun di sana. Nah baru kesini 3 tahun ya. Ini baru Bapak rubah semuanya. Jalur-jalurnya juga sama. Terus apa yang Bapak lakukan untuk memastikan kualitas fasilitas AC dan lampu di fakultas ini gitu? Kalau untuk biar efisiensinya ya, kalau Bapak sih nganjurin ke semua staf juga, semua staf tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan, setelah penggunaan ruangan dimatikan, terutama setelah jam pulang kerja wajib dimatikan. Karena kalau nggak dimatikan ya itu kan mengurangi umurnya lampunya itu berkurang. Sama termasuk AC juga. Jadi pada saat penggunaan, setelah penggunaan langsung dimatikan juga. Seperti itu. Bagaimana Bapak menangani keluhan atau masalah terkait fasilitas ini dari mahasiswa itu gitu? Kalau kita pas respon juga ya. Ya. Kalau kita yang Bapak pengalaman Bapak sekarang ya, ini setiap ada keluhan perlistrikan, itu kita langsung, karena kalau listrik sama air itu beda ya ya. Kalau air larinya ke banjir, kalau listrik takutnya merambat ke yang lain, atau istilahnya mah ada konsleting juga, takut juga kita terkena ke mahasiswanya juga kalau ada ini. Makanya kita kalau listrik air tuh pas respon cepet lah istilahnya. Jadi kita langsung ditangani langsung gitu? kalau lampu. Dan kebetulan kita juga kan kita punya stok juga ya lampu, itu kita nyetok juga. Jadi cepet lah kalau untuk lampu listrik mah, insya Allah kalau di sini mah. Terus apa yang Bapak pikir dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas fasilitas di fakultas ini kayak AC sama lampu itu? Kalau itu bagusnya mah ada program terbaru ya. Karena Bapak dengar tuh kemarin tuh rencananya Unpad tuh ada satu program, rencananya untuk setiap fakultas tuh akan dikontrol lewat HP. Ada namanya aplikasinya. Rencana kemarin sih kita udah dari pihak rektorat bersama kerjasama sama vendor juga ada. Dia udah kemarin kita mau percobaan kemarin itu
mungkin belum terlaksana. Tapi rencananya gini, ke depannya tuh Bapak bisa matiin lampu tuh dari rumah. Oh, jadi aplikasi itu ya? Ada aplikasinya. Nah rencananya ke depannya tuh kayak gitu. Kan selama ini terkadang setiap gedung tuh ada yang sampai malam nggak dimatiin, misalkan kayak gitu. Tahu-tahunya Bapak kan laporannya dari satpam. Suka ada laporan, Pak di gedung ini, ruangan ini lampunya nyala terus, orangnya nggak ada. Kan Bapak capek dari rumah harus kesini malam-malam kan harus matiin. Kadang kalau mereka juga nggak ada kuncinya, kadang Bapak juga kedalam kunci ruangannya. Nah rencananya sih kemarin kita udah sama rektorat, dari pihak Sapras rektorat juga, ada penornya juga, kerjasama mau menggunakan aplikasi itu. Jadi rencananya tuh Bapak tuh dari rumah bisa kontrol semua ruangan gedung tuh untuk perlistrikannya ya, bukan di dalam ruangannya ada apa enggak sih. Cuman kita Bapak lihat tuh ruangan mana, gedung mana yang masih nyala, yang masih on, Bapak bisa matiin dari aplikasi. Jadi lebih memudahkan gitu. Betul, itu juga kan lumayan menjaga ya hemat ya, menghematkan energi di sini juga gitu. Terus bagaimana Bapak memantau dan mengevaluasi kualitas fasilitas di fakultas ini? Kalau itu kita selalu kerjasama sama Bapak tuh di sini kerja nggak sendiri aja, kerjasama dengan koordinator gedung. Setiap gedung kan ada koordinatornya ya. Satu itu dengan koordinator gedung, kedua dengan pegawai kebersihan juga, dengan satpam juga, dan termasuk mahasiswa juga. Bapak selalu bilang ke anak-anak BEM, karena mereka kan sering ke Bapak ya, maksudnya untuk pinjam ruangan, acara Sabtu Minggu buat kegiatan-kegiatan mereka. Bapak selalu bilang kalau untuk listrik dan air, kalau ada apa-apa langsung ke Bapak. Jadi Bapak biar bisa langsung, walaupun mau Sabtu, mau Minggu, apalagi kalau urgent, kalau malam-malam pun Bapak pasti datang ke situ. Karena untuk teknisi nggak berpatokan dari sampai jam 4 sore, udah itu nggak ada. Kalau Bapak sering di sini sih kalau malam-malam anak-anak nelfon, Pak di sini ada ini listriknya gini, ya dari rumah berangkat ke situ langsung. Gitu sih menjaganya. Ya kerjasama lah intinya sama stakeholder yang lainnya juga ya. Baik Bapak, terima kasih atas wawancaranya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Siap, Gitu. sama-sama ya. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Baik, perkenalkan ya Teh, saya Ajriana Sabrina dari jurusan Sosiologi. Ingin mewawancarai Teteh, apakah berkenan? Berkenan. Sebelumnya boleh perkenalkan nama Teteh siapa? Perkenalkan, nama saya Nisbina Indasari, mahasiswa agroteknologi dari Fakultas Pertanian 2024. Izin bertanya ya Teh, bagaimana pendapat Teteh tentang kualitas fasilitas AC dan lampu di Fakultas Pertanian ini? Untuk lampu sendiri mungkin beberapa sudah banyak yang diperbarui, seperti di gedung Widaya ini udah diperbarui, asalnya kan ada yang beberapa gelap ya. Mungkin untuk fasilitas AC tersendiri ada di gedung XD3, di gedung XD3 ruang 1, tepatnya di gedung 12 itu AC-nya ada beberapa yang mati di dua ruangan itu. Terus apakah Teteh merasa nyaman gitu dengan pencahayaan di ruang kelas atau fasilitas lainnya di fakultas ini? Cukup nyaman ya, karena hanya di 2 gedung tadi yang bermasalah. Terus bagaimana pengaruh kualitas fasilitas AC dan lampu terhadap kenyamanan dan konsentrasi belajar Teteh? Apakah terganggu atau gimana? Mungkin kalau dari AC sendiri, kalau pagi-pagi kan karena di Unpad ini dingin ya, mungkin nggak apa-apa. Cuman kalau misalkan udah di atas jam 12 itu cukup mengganggu, karena gerah dan jadinya kurang fokus buat belajarnya. Ya, gitu. Apa yang Teteh harapkan gitu dari Fakultas Pertanian ini untuk meningkatkan kualitas fasilitas AC dan lampu ini? Mungkin ada penyelarasan ya, nggak hanya di gedung Fakultas Pertanian yang di bagian S1-nya, tapi mungkin yang di XD3 juga bisa lebih dikontrol lagi, terutama yang di gedung 12 itu, karena ya seringkali AC-nya itu beberapa kali kelas di sana itu mati. Baik. Apakah Teteh merasa puas gitu dengan kualitas pelayanan fasilitas AC dan lampu di Fakultas Pertanian ini? Cukup puas, apalagi dibagi di gedung S1 ini. Cuman yang tadi sudah saya bilang, yang di XD3 itu beberapa kali sering mati. Baik, Teteh terima kasih ya atas wawancaranya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan gitu. Terima kasih. Terima kasih.